sudah berhasil menyembuhkan berbagai penyakit degeneratif yang selama itu tidak pernah bisa sembuh. Sekarang dengan hadirnya terapi stem cell, yang injection, yang transplantasi, kemudian sangat banyak pasien-pasien yang kemudian sembuh dan tidak lagi bergantung pada obat. Oleh sebab itu, setelah ada produk stem cell yang oral, ya, yang terbukti juga sama kemampuannya dengan yang injection maupun yang transplantasi, maka banyak sekali produk-produk yang bergegas-gegas mengganti labelnya dengan label stem cell agar bisa menguasai pasar, bisa dijual dengan harga mahal, sehingga sampai sekarang ini banyak sekali korban yang membeli produk yang bukan stem cell, yang dilabeli dengan stem cell dengan harga yang sangat mahal. Baik, kita akan mulai mempelajari tentang stem cell supaya kita tidak tertipu, tidak terkecoh dengan produk-produk yang menamakan diri mereka stem cell. Apa itu stem cell? Ya, bahwa stem cell itu selalu dalam kondisi yang live, ya. Stem cell terapi itu selalu sama disebut juga live cell terapi, ya. Kita sekarang mulai mempelajari tentang stem cell, ya. Di dalam buku yang ditulis, ya, di sini judulnya adalah The History of Medicine, ya. Buku itu membahas tentang sejarah obat-obatan, mulai dari herbal, kemudian diganti dengan kimia, dan terakhir di halaman terakhir mereka membahas tentang stem cell terapi. Dinyatakan dalam buku ini bahwa stem cell terapi, ya, atau penelitian stem cell adalah kunci untuk memberikan harapan sembuh bagi penderita penyakit degeneratif. Ya, kalau saudara memiliki buku ini, maka saudara akan tahu dengan persis bagaimana proses, ya, terjadinya perubahan pergeseran obat-obatan yang diandalkan di dalam dunia kedokteran, mulai dari herbal, kemudian ganti dengan obat kimia, dan hari ini yang diandalkan di dalam dunia kedokteran adalah stem cell terapi. Oke, kita akan mulai membahas apa itu stem cell. What is stem cell? Stem cell adalah sebuah sel tunggal yang memiliki kemampuan untuk berduplikasi dan berdiferensiasi. Sekali lagi, stem cell adalah sebuah stem sel tunggal yang memiliki kemampuan untuk berduplikasi dan berdiferensiasi. Apa yang dimaksudkan dengan berduplikasi dan berdiferensiasi? Disebut berduplikasi yaitu bisa memperbanyak diri, ya, membelah diri, memperbanyak diri. Sementara berduplikasi berarti dia bisa menciptakan sel-sel yang lain. Nah, dalam hal ini kita akan lihat, ya, tahun 2009 terjadi kehebohan di dunia. Kenapa? Karena terbukti, ya, bahwa stem cell terapi ini disebut perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang tak terbendung. Revolusi terbesar yang pernah terjadi di bidang pengobatan. Revolusi pertama adalah digantinya obat herbal dengan obat kimia. Hari ini terjadi revolusi terbesar, ya, karena apa? Nantinya obat-obatan kimia yang selama ini diandalkan di bidang kedokteran akan diganti dengan yang disebut dengan terapi stem cell, ya. Saatnya sekarang orang mulai bergeser ke terapi stem cell. Oleh sebab itu di sini disebutkan revolusi terbesar, ya. Stem cell terapi untuk mengatasi diabetes. Ini judul-judul daripada media yang tercetak pada tahun 2009. Stem cell memberi pengharapan, seperti judul seminar kita hari ini. Stem cell terapi, revolusi di bidang ilmu kedokteran. Stem cell sembuhkan autis. Pasien AIDS sembuh setelah jalani terapi stem cell. Stem cell sembuhkan kanker. Nah, ini adalah topik-topik atau headline yang sangat menghebohkan di dunia kedokteran pada tahun 2009. Ya. Nah, saudara, kita perlu mempelajari lebih detail lagi tentang apa itu stem cell. Bukti sudah jelas, tapi kita perlu paham tentang apa itu stem cell. Mari kita pelajari apa itu stem cell lebih mendetail. Nah, stem cell adalah bentuk dasar dari semua kehidupan. Jadi organ tubuh itu asalnya dari mana? Stem cell. Stem cell adalah sumber dari sel-sel organ tubuh kita. Adanya kemungkinan-kemungkinan baru yang tak terbatas dari keterbatasan pengobatan. Selama ini pengobatan sangat terbatas, hanya bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah,
mengontrol kolesterol, mengontrol asam urat, gliserid dan sebagainya. Tenang sekarang itu ternyata apa yang terbatas tadi sekarang menjadi tak terbatas dengan adanya stem cell. Lalu kemampuan ajaib yang tak terbayangkan. Nah, jadi kalau kita mau lihat prosesnya, bagaimana sel yang disebut stem cell itu menjadi organ tubuh kita, inilah prosesnya. Ya, kita akan lihat prosesnya. Stem cell mula-mula adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Ya, kalau saudara lihat gambarnya itu satu sel yang pertama ini adalah sel hasil pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Kemudian stem cell ini mulai membelah diri, berduplikasi, ya, 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya. Pada hari ke-5 sampai hari ke-7 terbentuklah yang disebut dengan blastosis. Ya, perkembangan ini masuk menjadi blastosis di mana sel ini sudah mulai memisahkan diri, bagian luar dan bagian dalam. Ya, yang bagian dalam dari blastosis, sekali lagi stem cell bagian dalam dari blastosis itu kemudian melakukan proses yang disebut dengan berdiferensiasi. Berdiferensiasi berarti menciptakan sel-sel lain, kemudian menjadi organ, kemudian lahirlah seorang bayi. Itulah proses yang pertama. Yang kedua adalah bagian luar dari blastosis ini berduplikasi, memperbanyak diri, kemudian akhirnya lahir juga menjadi plasenta yang kita kenal. Jadi blastosis berdiferensiasi menjadi seorang bayi, sementara blastosis bagian luar berduplikasi menjadi plasenta. Mari kita pelajarin bagaimana prosesnya lebih detail lagi. Nah, sebetulnya bagian dalam daripada stem cell ini, pertama kali dia membelah diri menjadi stem cell dewasa dulu. Ya, stem cell dewasa yang disebut dengan stem cell darah, stem cell tulang, stem cell otot, stem cell jantung, stem cell paru-paru, dan lain sebagainya. Yang mana stem cell ini kemudian barulah menciptakan sel-sel pekerja menjadi organ tubuh, menjadi bayi. Itu prosesnya seperti itu. Nah, stem cell yang di awal ini dibentuk ini disebut sebagai adult stem cell atau stem cell dewasa. Yaitu stem cell yang sudah punya komitmen untuk menciptakan sel-sel tertentu sehingga menjadi organ. Stem cell jantung sudah punya komitmen menciptakan sel-sel jantung saja. Stem cell paru-paru berkomitmen untuk menciptakan sel-sel paru-paru saja. Demikian dengan sel-sel yang lain. Diciptakan oleh stem cell yang sudah punya komitmen untuk menciptakan sel tertentu. Nah, ini kemudian dikenal dengan stem cell dewasa. Nah, bedanya apa dengan stem cell sebelumnya atau di saat fase blastosis? Kalau di fase blastosis, stem cell itu masih disebut sebagai embryonic stem cell, yang mana potensinya adalah pluripoten. Ya, ingat baik-baik, stem cell yang di fase blastosis itu potensinya adalah potensi pluripoten. Dia masih bisa menciptakan sel apa saja. Sekali lagi, stem cell yang punya potensi pluripoten, dia bisa menciptakan sel apa saja. Sementara stem cell yang sudah punya komitmen tadi, yaitu stem cell dewasa atau adult stem cell, adalah stem cell yang sudah mendapatkan perintah untuk menciptakan sel-sel tertentu saja. Dia berpotensi multipoten, tidak bisa menciptakan sel-sel yang di luar komitmennya. Jadi stem cell jantung tidak bisa membuat sel darah. Stem cell paru-paru tidak bisa menciptakan sel tulang. Karena sudah punya perintah, punya komitmen untuk menciptakan sel tertentu sesuai dengan perintah yang diterima. Nah, itulah bedanya antara stem cell dewasa atau adult stem cell dengan embryonic stem cell. Nah, sementara plasenta itu dihasilkan dari proses duplikasi. Yang mana karena ini baru diduplikasi, maka stem cell di situ di dalam plasenta ini belum mendapatkan perintah untuk menciptakan sel-sel tertentu atau dikatakan belum punya komitmen untuk menciptakan sel-sel tertentu. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa stem cell yang ada di dalam plasenta itu masih punya potensi untuk menciptakan sel-sel apa saja. Karena masih belum mendapatkan perintah, belum punya komitmen untuk menciptakan sel tertentu. Nah, ini kita nanti akan bahas lebih lanjut kalau ada kesempatan.
Apa bedanya antara stem cell yang ada di dalam tubuh bayi dengan yang ada di plasenta? Nah, sebetulnya di sini Tuhan ingin menunjukkan pada kita, ingin sebetulnya sudah memberikan tanda bahwa pada saat bayi lahir, ya, ada kemungkinan organ rusak, Tuhan sudah menyiapkan penggantinya yang dititipkan di dalam plasenta. Sehingga kalau ada kerusakan organ pada bayi, maka kita bisa ambilkan stem cell dari plasenta, dimasukkan ke dalam tubuh bayi, agar bisa memperbaiki kerusakan yang terjadi. Nah, itu secara, kalau disebutkan begini mudah, tetapi secara teknis, secara teknologi, ini adalah satu hal yang sangat sulit dan membutuhkan teknologi yang sangat canggih. Tapi kita sekarang baru tahu atau kita boleh memahami bahwa sekali lagi Tuhan sebetulnya sudah menyiapkan spare part atau pengganti daripada sel-sel organ kita yang rusak itu sejak manusia dilahirkan. Sudah disiapkan semuanya. Sekarang baru Tuhan bukakan pengetahuan ini sehingga kita mengerti, dan mulai sekarang kita bisa tahu juga bahwa plasenta sudah ditawarkan untuk disimpan di bank-bank stem cell, kemudian bisa digunakan untuk menyembuhkan mereka yang memiliki stem cell ini, yang menyimpan plasenta ini, agar kalau mereka mempunyai kelainan organ atau kerusakan organ, ternyata bisa disembuhkan dengan terapi stem cell, diambil dari plasenta yang disimpan di bank-bank stem cell. Nah, jadi di sini kita sudah sangat jelas sekali ya membedakan antara organ yang sudah jadi dengan plasenta, karena plasenta ini adalah sumber ya dari sel yang akan menggantikan sel-sel yang rusak dari organ tubuh kita. Nah, itulah penjelasan singkat tentang stem cell terapi. Nah, stem cell pada plasenta tadi sudah saya sebutkan belum mendapatkan perintah untuk menjadi sel organ tubuh, sehingga masih memiliki potensi diperintah menjadi sel organ tubuh. Sehingga kita punya harapan sekarang dengan hadirnya stem cell terapi. Sakit degeneratif karena kerusakan organ ternyata bisa memiliki harapan sembuh setelah hadirnya stem cell terapi. Syaratnya adalah stem cell harus merupakan live cell atau sel hidup. Ini persyaratan yang tidak mudah. Karena bagaimana menyimpan stem cell dalam kondisi hidup? Ya, plasenta hanya bisa bertahan hidup selama 4 jam setelah dilahirkan. Bagaimana supaya stem cell ini bisa disimpan jangka panjang agar bisa menjadi cadangan organ yang rusak. Nah, inilah yang kita akan bahas kemudian dengan teknologinya. Nah, oleh sebab itu, terapi stem cell ini memerlukan teknologi canggih dan mahal tentunya. Bukan hal yang murah. Oke. Di dalam penelitian dinyatakan bahwa stem cell itu sudah terbukti mampu mengatasi kerusakan pada seluruh organ kita, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mulai dari kerusakan di otak, kemudian di otot, di tulang, di sumsum tulang, di organ pencernaan, kemudian di otot, pembuluh darah, ya organ-organ tubuh, kemudian di panca indera kita, lalu juga disebutkan termasuk cancer, itu bisa disembuhkan dengan terapi stem cell. Ya, itulah potensi kesembuhan yang bisa dilakukan oleh stem cell. Sementara banyak penyakit yang lain yang tidak disebutkan di sini, ya. Nah, saudara, metode terapi stem cell ini sebetulnya ada 3 macam, tetapi yang diakui di dunia kedokteran sekarang ini yang baru diakui baru 2, yaitu metode yang injection atau terapi stem cell yang suntik, yaitu memasukkan stem cell melalui pembuluh darah. Ya, yang kedua adalah metode transplantasi, yaitu metode dengan mengarahkan stem cell langsung menuju organ tubuh yang bermasalah. Ini adalah metode yang kedua. Biaya terapi ini ya, itu antara 30.000 sampai 50.000 US sekali injection, ya. Jadi bukan mahal, tetapi nilainya tinggi. Tidak banyak orang yang mampu menyediakan dana untuk menjalani terapi stem cell. Pertanyaannya adalah apakah ada cara yang mudah, efektif dan harganya terjangkau? Itu yang dibutuhkan oleh kita-kita yang secara finansial itu kemampuan finansialnya terbatas. Ya, sekali lagi, saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak mungkin menyediakan terapi untuk kesembuhan hanya untuk kalangan-kalangan mereka yang punya uang saja atau untuk orang kaya saja. Saya sangat percaya bahwa Tuhan juga menyediakan terapi terbaik untuk mereka yang secara finansial terbatas. Jadi jangan menghalangi Tuhan untuk menolong kita yang
betul-betul punya kemampuan terbatas. Banyak pihak yang tidak pernah percaya dengan terapi yang oral atau yang murah. Kalau murah tidak benar, kalau yang mahal menurut mereka adalah benar. Ya, nah, ternyata ada. Hanya saja kita perlu membuktikan apakah benar yang metode oral ini, yaitu metode dengan memasukkan stem cell melalui oral atau mulut. Kalau stem cell bisa lewat oral, maka kita tidak membutuhkan ahli. Ya, selain itu tentu bisa diproduksi massal, sehingga karena bisa diproduksi massal, maka biaya bisa ditekan menjadi sangat rendah, sehingga terjangkau oleh siapapun yang membutuhkan terapi ini. Nah, mungkinkah terapi stem cell oral? Mungkinkah? Pertama, ini sangat sulit. Kenapa? Syaratnya apa? Atau pertanyaannya bagaimana? Bagaimana mungkin stem cell bertahan hidup dalam kapsul dalam jangka waktu lama? Ini adalah hambatan yang pertama. Bagaimana mungkin stem cell bertahan hidup dalam kapsul dalam jangka waktu yang lama? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan di dunia kedokteran. Tak mungkin rasanya, ya, bisa bertahan di dalam kapsul. Ya, mustahil, ya. Kedua, hambatan kedua. Bagaimana mungkin stem cell bertahan hidup saat bertemu dengan asam lambung? Kalau oral tentu lewat mulut, kemudian masuk ke lambung. Nah, kalau stem cell ketemu asam lambung, bagaimana mungkin bisa bertahan dalam kondisi hidup? Ini adalah hambatan kedua yang harus dipecahkan. Ketiga adalah bagaimana mungkin stem cell bisa diserap oleh usus halus, sementara ukurannya lebih besar daripada pori-pori usus halus. Nah, inilah adalah suatu hal yang sangat mustahil, ya. Karena apa? Ukuran stem cell begitu besar, sementara pori-pori usus kecil kita sangat halus. Sehingga sangat mustahil memasukkan stem cell yang ukurannya lebih besar daripada usus halus, tembus melewati usus kecil, kemudian bisa sampai ke darah, ke pembuluh darah kita atau aliran darah kita. Itu hal yang sangat tidak mungkin. Itulah tiga masalah, tiga kendala yang harus diselesaikan atau harus terjawab supaya kita boleh mengakui adanya metode oral ini. Nah, tidak mudah membuktikan, tapi saya akan coba untuk membuktikan ini, ya, yang ditawarkan oleh Rivi Internasional yang memproduksi Purtir Placenta. Purtir Placenta diakui sebagai stem cell oleh Rivi Internasional. Pertanyaannya, apakah benar Purtir yang ditawarkan ini adalah stem cell? Kita harus membuktikannya. Ya. Pertama kita akan mempelajari bahwa teknologi dibutuhkan, ya, teknologi yang super canggih untuk mewujudkan stem cell terapi metode oral, ya, tidak mudah. Kedua, diperlukan waktu lebih dari 15 tahun untuk mewujudkan stem cell terapi metode oral. Ini terlihat, ya, 15 tahun itu bukan waktu yang pendek, sangat panjang, ya, benar-benar melalui perjuangan yang sangat keras sehingga akhirnya terwujudlah terapi stem cell metode yang oral ini. Nah, kita akan lihat dulu pengakuan daripada pihak lain, ya, bahwa dari Asia Success Award memberikan penghargaan pada Rivi Internasional, yang mana Purtir Placenta ini diakui atau mendapatkan penghargaan sebagai produk super quality, ya. Pernyataannya adalah the best dear placenta live cell therapy, yaitu terapi stem cell, terapi sel yang terbaik dengan bahan dasar dari plasenta rusa. Itulah pernyataan atau pengakuan daripada Asia Success Award. Jadi produk ini dinyatakan sebagai bahan terapi, bukan lagi digolongkan sebagai suplemen biasa. Nah, itulah pernyataan yang luar biasa dari Asia Success Award. Nah, saudara, kita perlu pembuktian yang lain, ya, bahwa sel ini dinyatakan sebagai live cell, membutuhkan teknologi apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama kita akan pelajari teknologi freeze drying teknologi. Tadi sudah saya nyatakan bahwa stem cell ini bertahan hanya 4 jam setelah dilahirkan. Oleh sebab itu sebelum 4 jam, stem cell ini di plasenta ini harus dinonaktifkan dengan cara dibekukan hingga minus 196 derajat Celcius. Ini adalah teknologi pertama dan teknologi ini juga digunakan di sebagai teknologi untuk menyimpan plasenta di bank-bank stem cell. Jadi memang inilah teknologi yang diakui dan terbukti mampu menyimpan stem cell dalam jangka waktu yang panjang. Ya, stem cell bisa disimpan sampai berapa lama? Bisa sampai puluhan tahun. Ya, kalau di
bank stem cell penyimpanannya antara 20 sampai 25 tahun. Ya, itulah stem cell yang dibekukan atau melalui proses freeze drying. Ya. Yang kedua, stem cell itu disimpan di tempat tertentu yang persyaratannya ada dua. Persyaratan pertama, di tempat tersebut tidak boleh ada O2. Di persyaratan pertama, tempat penyimpanan tidak boleh ada O2 supaya tidak terjadi oksidasi. Adanya O2 akan memungkinkan bakteri hidup dan bisa terjadi oksidasi. Yang kedua, stem cell harus disimpan di tempat yang suhunya di bawah minus 196 derajat Celcius supaya tetap dalam kondisi beku. Ini dua persyaratan harus terpenuhi. Mau besar atau kecil, yang penting dua persyaratan itu terpenuhi. Tadi kita lihat, stem cell ini disimpan di dalam sebuah kapsul yang begitu kecil, yang bisa ditelan. Nah, persyaratan pertama apa? Tadi tidak boleh ada O2. Oleh sebab itu, kapsul ini yang ada ruang kosong setelah diisi dengan stem cell dan lain sebagainya, maka pada saat ada ruang kosong itu diisi dengan nitrogen cair, sehingga tidak ada lagi O2 di situ. Persyaratan pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, berapa suhu di dalam kapsul? Nah, kita lihat tadi dimasukin dengan nitrogen cair. Kalau kita pelajari, nitrogen itu di suhu normal adalah gas, ya. Di ruangan kita ini, di rumah saudara, di ruang udara yang sudah hirup, itu 80% adalah nitrogen, gas nitrogen. Sementara 20%-nya itu adalah oksigen dan lain sebagainya. Jadi nitrogen itu di suhu normal adalah gas. Lalu berapa suhu nitrogen yang cair? Mari kita lihat titik bekunya, ya. Titik bekunya kita harus dulu. Ya. Titik beku daripada nitrogen ini adalah minus 210 derajat Celcius. Sementara titik didihnya, yaitu kalau nitrogen ini berubah menjadi gas, itu di suhu minus 196 derajat Celcius. Kita tahu kalau air minum itu, air biasa ya, air itu titik didihnya adalah 100 derajat. Titik bekunya 100 derajat. Jadi kalau mencapai 100 derajat, mulailah air itu berubah menjadi gas. Ya, menjadi udara. Sementara kalau nitrogen cair itu dia menjadi gas di suhu minus 196 derajat Celcius. Dengan demikian maka kita bisa simpulkan bahwa di dalam kapsul ini suhunya pasti di antara minus 210 sampai minus 196 derajat Celcius karena di situ terdapat nitrogen cair. Artinya stem cell dalam kapsul akan terjamin dalam kondisi freeze atau beku. Walaupun kecil, ternyata bisa memenuhi syarat untuk menyimpan stem cell. Nah, kesimpulannya adalah Furtir adalah bank stem cell terkecil di dunia yang mampu menyimpan stem cell hingga lebih dari 20 tahun. Jadi kalau kita minum Furtir, sebetulnya yang kita minum itu adalah bank stem cell beserta dengan isinya. Seluruh bank stem cell itu dengan teknologinya, saudara telan, maka tidak sama dengan produk-produk yang lain, karena produk lain tidak mengandung teknologi yang secanggih ini, ya. Ini yang luar biasa. Mari kita lihat teknologi yang ketiga. Setelah kapsul ini dimasukkan ke dalam tubuh kita lewat kita telan, maka dia akan masuk ke lewati lambung. Persoalannya adalah kalau kapsul stem cell ini bertemu dengan asam lambung, maka stem cell pasti akan mati atau rusak karena asam lambung. Oleh sebab itu, kapsul yang melapisi stem cell ini itu harus yang tahan asam supaya kapsul tidak hancur di lambung, sehingga kapsul boleh terus meluncur masuk ke usus kecil kita. Kapsul ini disebut dengan entry coated, ya. Jadi lapisan ini disebut sebagai entry coated. Inilah teknologi ketiga yang melindungi stem cell agar tidak ketemu dengan asam lambung. Nah, setelah kapsul berada di usus kecil kita, ya, maka muncul masalah yang terakhir, ya. Apa? Karena setelah masuk ke usus kecil kita, kapsul harus hancur dulu. Bagaimana mungkin sekarang kapsul yang di kondisi asam tidak hancur, di usus kecil bisa hancur? Memang kapsul ini memang tahan asam, tetapi di dalam kondisi basa atau alkali, kapsul ini akan hancur.
Nah, saudara perlu ketahui bahwa suasana di usus kecil kita adalah suasananya basah atau alkali. Dengan demikian kapsul ini akan hancur di usus kecil kita. Nah, persoalannya apakah kapsul ini bisa ditelan atau diserap oleh usus kecil kita? Nah, ini adalah hal yang paling sulit karena ukurannya lebih besar daripada pori-pori. Oleh sebab itu, dibutuhkan teknologi yang berikutnya, yaitu teknologi untuk mengecilkan stem cell agar bisa diserap oleh usus kecil kita. Nah, dengan teknologi apa? Ya, dengan teknologi yang keempat, ya, yaitu teknologi emulsification. Nah, teknologi ini adalah teknologi untuk mengecilkan stem cell, ya, dengan cara apa? Nah, kita perlu pelajari dulu bahwa stem cell atau sel itu 70-90% adalah air. 80% sampai 90% adalah H2O atau air. Nah, teknologi emulsifikasi ini adalah teknologi untuk memperkecil ukuran stem cell dengan cara menyerap H2O yang terdapat pada stem cell atau sel. Nah, dengan diserapnya air itu, maka ukuran stem cell atau sel menjadi sangat kecil. Nah, kita sudah membuktikan bahwa teknologi emulsifikasi ini telah berhasil mengecilkan stem cell dari purtir plasenta edisi 1 hingga ke 4 itu 20:1. Ya, sementara pada tahun 2015 teknologi ini mampu mengecilkan stem cell hingga 50:1, yaitu purtir plasenta edisi yang kelima. Dan terakhir, sebuah mission impossible telah terwujud di tahun 2018, yaitu teknologi emulsifikasi ini mampu mengecilkan stem cell hingga 100:1, yaitu purtir plasenta edisi yang ke-6. Nah, teknologi yang kelima ini sebagai teknologi pelengkap, ya, bahwa stem cell ini, ya, dengan ditambah dengan biosoft gel, maka penyerapannya menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, yaitu bisa ditingkatkan hingga 60-80%, ya. Dan juga yang lebih hebat lagi, bahwa lapisan biosoft gel teknologi ini adalah berbahan herbal, ya. Sekali lagi, bahan herbal yang sangat aman dikonsumsi. Oleh sebab itu, sekali lagi, seluruh 100% kapsul stem cell ini atau purtir plasenta itu 100% herbal dan live cell. Tidak ada bahan kimia atau pengawet sama sekali. Nah, itulah kelebihan purtir plasenta yang merupakan gabungan dari stem cell dan herbal. Mari kita lihat nanti apa saja yang heran. Stem cell membutuhkan H2O. Ya, mengapa tadi stem cell yang masuk ada airnya yang sudah diserap? Maka setelah masuk ke dalam darah, dia akan menyerap H2O melalui plasma darah, ya, agar kembali ke ukuran normal dan siap menerima perintah untuk dikirim ke seluruh organ tubuh yang salah. Yaitu untuk menciptakan sel organ, meningkat sel yang rusak, atau dengan demikian stem cell akan kembali di organ tubuh dan organ optimal sesuai usia yang seharusnya, sehingga kebutuhan tubuh terpenuhi sebagai persoalan yang terjadi pula di Nah, purtir plasenta ini hari ini terbukti, ya, sudah menjadi produk suplemen kesehatan yang terbaik di dunia, sudah dikonsumsi oleh jutaan orang. Diproduksi oleh Alpha Lab New Zealand, ya, di mana New Zealand itu terkenal bebas polusi, ya. Itulah purtir plasenta yang merupakan suplemen kesehatan number 1 dan telah dikonsumsi oleh jutaan orang. Nah, dari mana? Dari plasenta rusa. Kenapa rusa? Ada dua alasan. Karena rusa satu-satunya mamalia yang tidak punya empedu. Yang kedua, rusa adalah satu-satunya mamalia yang bisa menumbuhkan organ yang hilang. Contohnya tanduk. Rusa kalau patah akan tumbuh kembali. Dalam waktu 1 hari bisa tumbuh 2 cm. Setiap hari bisa tumbuh 2 cm. Nah, inilah
kelebihan dari rusa. Ini disebut tidak empedu. Maksudnya apa? Karena tidak punya empedu, maka rusa tidak boleh makan makanan yang beracun. Nah, dia akan memilih makanan yang tidak mengandung senyawa organik. Ekornya akan memberitahu rusa apabila dia menemukan makanan yang mengandung senyawa organik, dia akan pergi mencari makanan yang aman, yang tidak mengandung racun. Sehingga tubuh rusa sangat higienis. Itulah sebabnya plasenta rusa merupakan pilihan terbaik dari bahan mamalia yang lain dibandingkan dengan mamalia yang lain. Oke. Nah, purtir plasenta merupakan formula lengkap penggabungan dengan 11 herbal terbaik di dunia. Saja kita lihat manfaatnya adalah sebagai bahan makanan tambahan, mencegah berbagai penyakit, memulihkan berbagai kondisi, menormalkan fungsi organ, membuang racun, melindungi sel dari kerusakan, memperbaiki kerusakan organ, dan yang terakhir meregenerasi sel-sel organ. Jadi ada 8 fungsi yang luar biasa dari purtir plasenta yang bisa kita manfaatkan untuk menjamin kesehatan kita hingga usia lanjut. Nah, saudara, kita lihat sejarah evolusi purtir ini mulai dari edisi 1 sampai ke 6, ya tahun ke tahun selalu meningkatkan kemampuannya. Sekali lagi, di dunia ini, yang namanya edisi itu dikenal di dunia komputer atau di dunia handphone ya, di-upgrade. Edisi 1, 2, 3, dan seterusnya itu akan semakin lama semakin baik. Itu dikenal di dunia teknologi elektronik ya. Kualitasnya meningkat, produk yang sama ditingkatkan terus. Tetapi hari ini kita mengenal satu-satunya suplemen dengan merek yang sama, yang setiap tahun atau tiap 2 tahun sekali itu terus mengupgrade dirinya menjadi yang lebih baik. Ya, kita lihat di sini Purtir First Edition itu adalah stem cell plus 4 herbal. Tambahnya hanya 4 herbal. Namun Purtir edisi kedua itu stem cell ditambah 6 herbal. Jadi ada tambahan 2 herbal lain. Berikutnya Purtir Extra Edition atau ketiga itu stem cell ditambah dengan 7 herbal. Yang keempat Purtir keempat Fourth Edition itu stem cell plus 8 herbal. Purtir edisi 5 itu adalah stem cell plus 9 herbal. Dan terakhir Purtir edisi 6 itu adalah stem cell plus 11 herbal pilihan terbaik ya. Dan ini adalah peningkatan yang sangat luar biasa yang seharusnya walaupun tidak ditambah Purtir edisi 1 hingga tahun ini ya, kalaupun tidak ditambah sebetulnya harganya harus naik karena terjadi inflasi di dunia ya. Sekali lagi terjadi inflasi sehingga harganya kalau tetap berarti seperti harganya turun. Kita buktikan Purtir edisi 1 sampai edisi 6 itu diproduksi tanpa ada kenaikan harga. Harga Purtir edisi 1 dengan harga Purtir edisi 6 sampai edisi 6 ini tetap sama. Ya. Ternyata dalam dolar Singapura ya. Ini sama dari tahun ke tahun, 12 tahun lamanya tidak ada kenaikan harga sama sekali. Ditambah ingredientnya semakin disempurnakan, tetapi harga tidak dinaikkan. Jadi saudara bisa simpulkan sendiri bagaimana perusahaan ini benar-benar memikirkan kepentingan daripada masyarakat yang membutuhkan produk ini sebagai produk terbaik pilihan. Nah, saudara, kita lihat tambahan yang terakhir adalah nucleiclavam, ya, lalu fucoidan, yang juga dikenal sebagai anti-inflamasi dan anti-cancer. Ya, ini adalah 2 tambahan penting di edisi 6. Ya, suatu saat nanti akan kita bahas produk ini lebih detail, yaitu bedah produk yang akan kita bahas di acara yang lain ya, untuk seminar yang lain. Sementara saya akan memberikan secara global dulu, saudara bisa mempelajari bahwa produk ini boleh dibandingkan dengan produk manapun di dunia yang merupakan kombinasi terbaik antara stem cell atau live cell ditambah dengan 11 herbal terbaik di dunia yang mengandung asam amino terbaik, antioksidan tertinggi, dan berbagai vitamin dan mineral. Nah, sertifikat yang diperoleh pun juga sangat lengkap, mulai dari New Zealand, di Singapura, di Australia, di berbagai negara di dunia mendapatkan sertifikat standar mutu, handal, termasuk juga halal. Ya, jadi produk ini sudah diakui di dunia dan sudah dikonsumsi oleh jutaan orang dan sudah ada puluhan ribu, mungkin sudah lebih dari 100.000 yang sembuh
dari sakit dan tidak lagi mengandalkan obat, hanya mengandalkan bordir plasenta. Nah, harga satu tol atau satu box kalau sudah beli adalah 5.377.000. Perusahaan ini tidak pernah memberikan harga yang lain. Sekali lagi hanya ada satu harga untuk pembeli. Pembeli membeli produk ini untuk dikonsumsi, tidak untuk dijual. Jadi kalau ada penjualan online atau penjualan di mana saja, itu bukan dari Riwe. Itu adalah tindakan perorangan yang memasukkan produk kemudian jual secara bebas di luaran, ya. Karena itu bukan cara Riwe. Riwe menjual produk ini melalui konsumen atau pelanggan-pelanggan yang mereferensikan produk ini kepada rekan-rekannya. Mereferensi berarti orang itu membeli langsung kepada Riwe, sementara kita hanya boleh mereferensi kepada orang lain. Untuk pembelian satu paket atau 7 box, ya, itu harganya 34.884. Ya, harga untuk 7 box, harga satu box adalah 5.377. Ya, itu perlu kita ketahui. Tidak ada harga yang lain. Lalu di bulan ini ada promosi, ya, tanggal 1 sampai 31 Mei, produk ini dipromosikan satu paket atau 7 box itu mendapatkan ekstra 2 box. Sekali lagi ya, pembelian satu paket itu akan mendapatkan ekstra 2 box. Nah, saya juga sangat bersyukur dan juga termasuk heran karena pada masa yang lalu tahun 2011 saya mulai kenal produk ini, itu sangat jarang ada promosi. Bahkan saat ada promosi pembelian 2 paket dapat 1 box saja, itu begitu ramai orang membeli. Hari ini ada kesempatan pembelian 7 box ekstra 2 box, harga tidak naik sama dengan harga tahun 2011. Ini hal yang luar biasa dan buat saya ini adalah sesuatu yang amazing, ya, satu yang menakjubkan yang dilakukan oleh Riwe Internasional untuk kepentingan pasien-pasien yang membutuhkan produk ini. Ya, hari ini kenapa ada promosi? Karena banyak pasien yang butuh pertolongan, apalagi di masa COVID-19 ini yang tentunya kita membutuhkan suplemen terbaik untuk menjamin kesehatan kita. Jangan percayakan tubuh kita dengan produk-produk yang setengah-setengah, yang murah atau menengah. Yang terbaiklah yang harus kita konsumsi untuk menjamin kesehatan tubuh. Ya, itulah yang saya tawarkan kepada saudara, pilihlah produk yang terbaik. Apa yang saya sampaikan boleh saudara bandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh pihak-pihak lain. Sekali lagi, saudara bukan membeli kepada orang yang mereferensi saudara, tetapi mereka hanya mereferensikan, saudara membeli langsung pada Riwe Internasional, dan saudara akan mendapatkan produk plus mendapatkan hak untuk mereferensi orang lain. Kita akan bahas masalah itu nanti di saat yang lain, bagaimana kita bisa memperoleh produk, kemudian mendapatkan hak untuk referensi, bagaimana itu perinciannya akan kita bahas di pertemuan yang lain, yaitu pada hari Senin, ya, hari Senin, setiap hari Senin pukul 10 pagi, ya, itu yang akan dibahas untuk hal-hal yang lain. Sementara hari ini kita bisa akhiri pertemuan hari ini untuk seminar. Saya sudah selesai, saudara bisa mulai bertanya, ya. Silakan kalau mulai bertanya, saya akan memberikan aturannya. Kalau saudara